mau masuk perguruan tinggi mana, program studi apa gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan portofolio. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Dan yang terakhir adalah finalisasi. Nah, saya sarankan untuk para siswa yang besok akan mulai mengisi itu membaca dulu ya, panduan yang sudah kami siapkan. Panduannya itu ada di situs LTMPT di www.ltmpt.ac.id dan di bagian unduhan ya, di situ ada petunjuk untuk pengisian pendaftaran SNMPTN ya. Silakan dibuka, ada PDF di sana dan dibaca dengan cermat. Nah, ini kalau Anda semua adik-adik ini memasuki URL ini, URL-nya adalah SNMPTN LTMPT ACID, nanti akan masuk ke halaman login yang seperti ini. Ini login dari SSO-nya LTMPT yang ada di portal LTMPT. Jadi silahkan nanti mengisi username password ini pakai email ya, ini username-nya dan password yang seperti yang sudah dilakukan pada saat pendaftaran akun. Ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria siapa yang boleh mengakses situs pendaftaran SNMPTN ini, yaitu yang pertama adalah hanya siswa yang eligible mendaftar di SNMPTN ini. Jadi yang kemarin yang sudah dinyatakan oleh sekolah eligible dan sekolahnya sudah melakukan finalisasi sampai akhir, itu akan diperbolehkan. Nah, kemudian ada syarat yang lain lagi adalah sudah terdaftar akunnya di LTMPT dan juga harus sudah melakukan proses permanen akun. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini halaman profil dari siswa. Di informasi profil ini sebenarnya ini read only ya. Adik-adik tidak perlu melakukan apapun di sini. Silakan dicek saja informasinya apakah sudah sesuai belum. Karena informasi ini sebetulnya diambil dari portal. Jadi pada saat para siswa ini mendaftar akun di LTMPT, ini informasinya akan ditampilkan kembali di sini, informasi yang dimasukkan pada saat mendaftar akun itu, begitu. Jadi ini tidak bisa diedit. Kalau memang ada persoalan bahwa datanya masih belum tepat, itu silahkan kembali ke portal LTMPT dan mungkin harus ada karena ini harus permanen, berarti ada proses lanjutan yang harus dilakukan gitu, mungkin bisa menghubungi helpdesk ya di sana. Oke, ini adalah halaman profil yang silahkan dilakukan pengecekan. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua ya. Jadi ini di bagian sebelah kiri ini terlihat ya, ada paling atas nih profil ini yang tadi. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan pilihan prodi. Nah, kalau di halaman pilihan prodi ini bisa dilihat bahwa di sisi sebelah kiri ini ada pilihan perguruan tinggi. Jadi silakan bisa dicoba-coba mengklik perguruan tinggi mana begitu. Kemudian nanti di sisi sebelah kanan ini akan muncul daftar program studi yang dibuka di perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah mungkin ada beberapa program studi yang kami dim seperti ini, dihitamkan seperti ini. Apa artinya? Bahwa di situ artinya program studi tersebut itu tidak boleh dipilih oleh adik-adik karena mungkin jurusan dari sekolahnya tidak sesuai untuk program studi tersebut. Misalnya saja kalau memilih program studi yang harus IPA misalnya, sedangkan adik-adik IPS, mungkin akan muncul yang seperti ini. Kebalikannya juga begitu. Bila program studinya mensyaratkan IPS, kemudian adik-adik berasal dari IPA, maka sama kondisinya seperti itu. Jadi setiap program studi ini sudah ada persyaratannya masing-masing, termasuk juga dari SMK ya, dari SMK ini sudah disesuaikan. Sehingga hanya program studi yang tampak seperti ini, yang tidak hitam begini, itu yang bisa adik-adik pilih ini nanti. Nah, silakan nanti karena pilihannya boleh dua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi.
pilihannya 2, dan ada persyaratan bahwa kalau memilih 2, maka salah satu program studi harus berada di provinsi yang sama dengan sekolahnya. Kalau memilih 1 boleh dimanapun, begitu, bebas. Nah, setelah memilih program studi, nanti akan masuk ke satu halaman yang seperti ini. Jadi kalau pilihannya sudah mantap begitu, silahkan melakukan simpan semua pilihan. Jadi baik pilihan 1 maupun pilihan 2, ini bisa simpan semua pilihan begitu. Bisa juga dilihat di sini apa namanya, pilihan yang tadi sudah dipilih itu apa begitu. Jangan sampai salah gitu. Karena kalau salah nanti repot lagi begitu ya. Ini. Nah, kemudian bisa jadi ini sudah memilih 2 program studi begini, kemudian kayaknya saya mau milih 1 saja program studi, boleh saja milih 1. Jadi ini di sini ada pilihan untuk menghapus pilihan kedua begitu. Jadi silakan kalau memang berubah pikiran masih di tahap ini boleh gitu. Tapi nanti jangan lupa ada simpan di sini. Baik, setelah itu akan masuk ke bagian portofolio. Jadi yang di sebelah kiri ini bagian yang ketiga, ini adalah portofolio. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi bahwa program studi yang membutuhkan portofolio itu hanya program studi seni dan olahraga. Jadi kalau bagi para siswa yang memilih program studi yang tidak mensyaratkan portofolio, itu nanti akan muncul informasi seperti ini. Jadi tidak perlu melakukan upload atau unggah portofolio. Nah, jangan lupa bahwa sebelum ini bagi yang memilih program studi seni dan olahraga, portofolionya disiapkan dulu, karena untuk menyiapkan portofolio itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena untuk membuat yang bagus itu seperti apa begitu ya. Jadi silahkan disiapkan dulu. Nah, kemudian pengisian portofolionya seperti ini bagi yang memilih program studi seni dan seni dan olahraga seperti ini. Jadi di sini ada file-file yang harus diunggah, diupload sesuai dengan portofolio yang dipilih. Misalnya untuk seni tari kebutuhannya apa, kemudian seni musik kebutuhannya apa. Dan tadi kalau ada pertanyaan, misalnya portofolio berapa besar yang boleh di-upload, kami membatasinya 100 mega ya. Jadi kalau misalnya untuk video begitu, mungkin ada beberapa program studi yang portofolionya itu sangat membutuhkan video yang bagus banget gitu kualitasnya. Jadi silakan diatur-atur supaya ukuran file secara keseluruhan itu tidak melebihi 100 mega. Karena kalau misalnya harus high definition seperti itu, maka akan membutuhkan membutuhkan ukuran yang lebih besar begitu ya. Jadi harus dipikirkan betul antara kualitas dan ukurannya harus disesuaikan supaya tidak melebihi 100 mega. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah jenis-jenis file yang harus diupload apa? Tadi silakan dibaca di panduan untuk portofolionya. Tadi ada di situsnya LTMPT juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Jadi silakan dibaca dengan cermat ya untuk portofolio ini. Karena nilainya juga cukup tinggi tadi 50% ya. Jadi harus disiapkan dengan baik. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini tadi pilihan sudah, portofolio sudah, kemudian yang ketiga ini adalah prestasi. Jadi berikutnya bagi para siswa yang memang memiliki prestasi itu diberi kesempatan untuk mengunggah prestasinya. Jadi karena di sini tidak semua siswa itu punya prestasi, maka ini sifatnya adalah opsional ya, tidak wajib. Jadi bagi Anda yang tidak memiliki prestasi yang akan diupload, ini tidak perlu dilakukan apapun di sini ya. Nah, kemudian bagi yang punya file prestasi, itu silahkan diupload, dibatasi 3. Jadi silahkan dipilih prestasi yang paling bagus. Dan jangan terus memaksakan untuk mengupload lebih dari 3, jangan. Karena di tahun-tahun yang lalu itu ada juga gitu kasus-kasus di mana siswa mengupload
satu file tapi isinya banyak prestasi di situ. Tidak ya. Jadi ini untuk prestasi yang pertama, ini satu file, ini isinya adalah satu prestasi saja ya. Jangan banyak prestasi dimasukkan ke dalam sebuah PDF, jangan. Karena nanti akan merepotkan untuk penilaiannya juga begitu. Nah, ini ada 3, jadi silahkan untuk memilih 3 terbaik. Kemudian yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah file prestasinya sendiri perlu diupload di sini. Nah, kemudian berikan deskripsi dari prestasi tersebut. Misalnya ini adalah juara 1 lomba apa-apa-apa tingkat nasional misalnya, atau tingkat internasional yang diikuti oleh sekian peserta, seperti itu. Silakan diberikan deskripsi sehingga nanti bagi penilai itu akan mendapatkan gambaran yang cukup jelas ini prestasi apa begitu, tanpa harus, karena ini image ya yang ada di dalam file PDF yang diupload ini itu image, maka kalau dibuka satu persatu nanti akan dibaca satu persatu seperti itu, mungkin informasi lebih briefnya bisa dimasukkan ke sini begitu ya. Jadi bisa dibaca dengan cepat begitu ya informasinya. Nah, kemudian di sini ada bidang prestasi. Ada beberapa pilihan bidang prestasi yang bisa dipilih di situ, silahkan. Ini tentang apa? Tentang olahraga atau tentang kesenian atau tentang apa begitu ya. Nah, kemudian ada tingkat prestasi di sini. Kami membatasi tingkat prestasinya paling rendahnya kabupaten kota ya tingkatnya. Jadi kalau ada yang punya prestasi tingkat sekolah, kami tidak akomodasi untuk diupload di situ ya. Mulai dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi atau nasional dan internasional seperti itu. Silakan nanti dipilih. Nah, kemudian berikutnya kami juga ingin tahu ini prestasi individu atau prestasi kelompok seperti itu. Jadi ini juga silakan disesuaikan. Nah, setelah itu ini nanti bisa dilihat kalau sudah di-upload, bisa dilihat apakah hasil uploadnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau perlu misalnya tidak yakin begitu bisa dicek di URL tersebut begitu ya. Itu terkait dengan prestasi. Nah, berikutnya yang paling akhir ini adalah tahap yang paling penting ya, paling penting, finalisasi. Tahap ini jangan sampai terlewat. Karena tahap finalisasi ini menyatakan bahwa proses pendaftaran ini lengkap, selesai, tuntas, begitu, itu adalah tahap finalisasi ini. Jadi di tahap finalisasi ini akan disampaikan oleh sistem pilihannya apa yang tadi sudah dipilih. Jadi jangan sampai salah. Jadi silahkan dibaca kembali bahwa pilihannya betul yang itu. Kemudian silakan ini ada sejumlah kalimat pernyataan bahwa kalau Anda melakukan finalisasi ini maka ada konsekuensi yang akan melekat nantinya. Jadi harus mendaftar kalau memang diterima, kemudian kalau sampai tidak mendaftar maka akan ada efek ini dan seterusnya, seperti itu, tidak boleh mendaftar UTBK dan seterusnya, UTBK SBMPTN begitu ya. Ini adalah konsekuensi atas kepesertaan adik-adik di SNMPTN begitu. Nah, kemudian kalau sudah semua ya silakan ini menyetujui kemudian dilakukan finalisasi. Nah, setelah dilakukan finalisasi, maka di sisi sebelah kanan ini ada kartu registrasi. Jadi silakan di-download untuk disimpan sebagai bukti bahwa adik-adik ini memang sudah benar-benar terdaftar sebagai peserta SNMPTN 2022. Begitu. Itu bukti bahwa memang sudah terdaftar dengan pilihan-pilihan yang sudah disebutkan di sana. Itu adalah tahap terakhirnya, yaitu download ini ya. Kalau sudah dilakukan berarti sudah beres, selesai, begitu.
tinggal menunggu pengumuman.